Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trahimita. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial penjelasan bagaimana cara penggunaan aplikasi PHSL atau pemupukan hara spesifik lokasi pada web apps.irri.org. Mari disimak videonya. Pertama kita buka Google. Nah, di halaman awal muncul seperti ini, layanan konsultasi padi Indonesia versi 1.0. Pedoman manajemen pengelolaan tanam padi sawah untuk digunakan pada lingkungan pertanaman padi irigasi tada hujan rawa pasang surut. International Research Institute 2015. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Kita klik. Selanjutnya muncul menu pilih kondisi lahan sawah Anda. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan sawah masing-masing. Yang berhubung keadaan sawah di desa saya sendiri khususnya itu kebanyakan irigasi, jadi kita pilih irigasi. Terus, apakah rekomendasi pemupukan yang diperlukan akan digunakan untuk lahan sawah individu petani? Petani harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sawah mereka. Untuk musim tanam, apa mereka memerlukan rekomendasi praktis layanan konsultasi padi? Untuk berapa lokasi Anda menginginkan rekomendasi? Kita tulis 1 hektar. Nah, ini lokasinya kita ketik kecamatan kita sendiri. Berhubung kecamatan saya Paron, jadi saya tulis Paron. Terus provinsinya Provinsi Jawa Timur. Kabupaten atau kota Ngawi, kita cari Ngawi. Desanya Dawu. Nah, apa satuan luas yang Anda gunakan? Nah, untuk mempermudah kita mencari data, kita misalkan hektar aja ya guys. Kita hektar, terus ketik berapa luas lahan yang akan ditanami padi sawah. 1 hektar. Berapa kali Anda menanam padi di sawah tahun ini? Nah, berhubung ini awal tahun, baru pergantian tahun, kita tulis satu kali. Nah, Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa? Berhubung di Ngawi ini sekarang musim hujan, khususnya di desa saya sendiri yang sering hujan, maka kita pilih musim hujan. Terus, apa tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan? Padi. Soalnya di Ngawi itu kebanyakan komoditasnya komoditas padi, khususnya di desa saya sendiri banyak banget yang nanam padi. Terus bagaimana cara menanam padi pada musim hujan tersebut? Ini tergantung lahannya ya, ada yang lahan secara manual pakai tangan, ada yang menggunakan mesin transplanter. Tapi kebanyakan masih manual sih, jadi kita pilih yang tanam pindah secara manual. Terus berapa jarak tanam yang akan digunakan pada musim hujan yang akan datang? Ini lebih efisien yang jarwo atau jajar legowo. Ini tergantung petaninya masing-masing sih ya. Alangkah lebih baiknya itu pakai yang sistem jarwo yang 2:1 atau jajar legowo 2:1. Kita ketik ini. Soalnya ini kan space jarak tanamnya ini kan 25 ini kan lebih besar kan, jadi penularan hama, penyakit, jamur dan lain sebagainya itu lebih minim resikonya. Terus selanjutnya kita pilih kapan tanggal sebar benih di persemaian. Kita pilih tanggal 15. Terus bulannya ini diganti bulan 7. Kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul lagi varietas apa yang akan Anda tanam pada musim hujan yang akan datang. Ini kan ada pilihan non-hibrida dan hibrida. Apa sih yang dimaksud dengan non-hibrida dan hibrida itu? Benih hibrida adalah benih yang dihasilkan secara hati-hati dalam lingkungan yang terkendali. Berbeda dengan benih biasa yang dihasilkan secara penyerbukan terbuka oleh angin maupun serangga sehingga sumber serbuk sarinya datang dari mana saja, termasuk dari luar kawasan pertanian.
Terus selanjutnya apa sih benih non-hibrida itu? Nah, biasanya itu dalam pertanian itu seringkali disebut inbrida. Jadi non-hibrida sama inbrida itu sama, yaitu benih yang diperoleh dari persilangan biasa atau secara tradisional. Untuk benih generasi berikutnya, petani bisa menyeleksi sendiri dari hasil produksi sebelumnya, biasanya dengan memilih bulir yang paling bagus dari tanaman yang paling kokoh dan malai yang lebat. Jadi kita pilih aja yang non-hibrida. Karena apa? Karena hasil panen varietas hibrida tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai benih pada pertanaman berikutnya. Nah, ini varietasnya kebanyakan di sini itu memakai varietas Ciherang. Terus berapa perkiraan umur bibit yang akan ditanam? Sekitar 16 hari. Ketik hasil gabah kering panen yang biasa dicapai untuk musim hujan dari 1 hektar bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit. Biasanya ini tontonan sih kalau 1 hektar itu. Sekitar kurang lebih 8 ton. Kita tulis 8 ton. Terus dari mana sumber benih padi Anda untuk musim hujan yang akan datang? Ini biasanya ada yang beli dari kios, ada yang dari penangkar benih, ada yang dari program pemerintah. Tapi kebanyakan di sini itu petani pakai bibit dari kios. Apakah Anda memiliki informasi untuk status P dan K tanah dari sawah yang tanahnya dianalisis dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah dalam 12 bulan terakhir? Tidak, karena kondisi bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah Anda musim hujan. Air cukup tersedia selama masa pertumbuhan, tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau kebanjiran. Bagaimana cara Anda merontok gabah pada musim hujan? Di sini kebanyakan petani pada waktu panen itu perontok padinya itu pakai Alsintan combine. Jadi ini pakai alat panen mesin. Bagaimana pengelolaan jerambi bila mana menggunakan alat mesin? Ada yang dibawa pulang untuk dimakankan ternak-ternaknya masing-masing, ada yang dibiarkan. Tetapi sejauh ini ketika saya lewat di tepi sawah, ini udah jarang sih saya menemui kayak jerami ataupun lain sebagainya itu di pinggir jalan, itu jarang banget. Mungkin ini udah ada yang diangkuti atau dibiarkan di lahan terus habis itu dibakar itu. Tapi kebanyakan yang saya lihat di petani di pedesaan saya ini diangkut keluar lahan. Apakah Anda akan menyemprotkan insektisida sampai tanaman berumur 30 hari setelah tanam bibit pada musim hujan yang akan datang? Mungkin karena kan padi kan rentan banget kan akan hama, jamur, fungi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak pakai semprot, untuk menanggulangi hama pun juga agak kesulitan. Soalnya kan sekali ada tikus itu tikusnya semakin merajalela, apalagi keong, terus jamur-jamur gitu. Apakah para anggota kelompok tani dapat selesai menanam bibit dalam periode waktu 2 minggu pada musim hujan yang akan datang? Ya. Berapa kehilangan hasil gabah akibat serangan hama wereng musim hujan pada musim tanam yang lalu? Gantung lahannya sih. Kalau benar-benar yang gagal panen banget itu bisa lebih dari 2 ton per hektar per musim. Tapi kalau hamanya sedikit ini bisa kurang dari 1 ton. Jadi kita ambil yang minim resiko, kurang dari 1 ton. Berapa intensitas kekurangan karena serangan penggerek batang pada musim hujan di tahun yang lalu? Sedang. Berdasarkan pengalaman, seberapa sering kehilangan hasil gabah disebabkan banjir atau tergenang pada waktu tanam berumur 15-40 hari setelah tanam. Ini untuk sawah yang sering kebanjiran ini biasanya sawah yang letaknya itu di pinggir aliran sungai. Nah, biasanya kan kalau musim hujan tuh air sungainya kan meluap, sementara hujan itu kan kadang berhari-hari, kadang sehari full, kadang deras, kadang enggak. Itu kalau biasanya sehari full, seharian hujan terus deras banget, ini bisa
air sungainya itu meluap terus ke lahan pertanian dan bisa menggenangi sawah tersebut. Bahkan sampai tanamannya itu tidak muncul daun lagi, udah full tergenang air. Ini masih banyak banget yang terjadi di desa saya karena yaitu kurang cukup tempat untuk pembuangan air gitu. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Ya, karena pun kalau kita pakai pupuk organik sendiri, non kimia, itu pun hasilnya juga nggak bakal semaksimal dari pupuk buatan pabrik. Jadi tuh kita pakai pupuk organik iya, pakai pupuk anorganik iya, pupuk kimia iya, pupuk non kimia juga iya, gitu. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan petani sendiri? Ya, seperti saya bilang, ini kalau semisal kita pakai pupuk buatan sendiri, organik benar-benar 100%, itu pun hasilnya juga kurang maksimal. Dan apabila kita menggunakan sepenuhnya, menggunakan pupuk kimia dari pabrik, anorganik, itu pun hasilnya juga fatal untuk kesehatan kita, juga bakalan fatal gitu loh. Jadi ya harus seimbang. Kalau bisa ya 50-50 lah, atau 60-40-60 yang organik, 40 yang anorganik. Jadi itu harus seimbang. Jadi nggak boleh kayak organik 90, anorganik 10, atau anorganik 10%, organik 90%, itu tidak bisa. Dan hasilnya juga kurang maksimal, kurang greget. Berapa banyak pupuk organik yang akan diberikan untuk satu sawah hektar? Bukan sapi, ini jumlah karungnya. Satu karung itu ukurannya biasanya itu antara 50 sampai 70-an kilo. Jadi kita ambil yang 50 ya, 50 kilo satu karung, jadi 10 karung dan beratnya itu 500 kg. Kompos sisa tanam yaitu 15 karung, jumlahnya itu 750 kg. Bukan ayam, sama seperti sapi, yaitu 10 karung, beratnya 500 kg. Bukan kambing, 12 karung, jumlahnya 600 kg. Apakah Anda akan menggunakan bagan warna daun BWD sebagai petunjuk pengelolaan pupuk N pada yang akan datang musim hujan? Tidak. Pilih pupuk yang mengandung P dan K yang akan Anda gunakan pada pertanaman musim hujan. Ponska 15-15-15. Apakah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara dengan petani yang ingin mendapatkan rekomendasi? Tidak, rekomendasinya tidak akan diberikan kepada petani. Terus kirim. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul hasilnya, yaitu layanan konsultasi padi Indonesia versi 1.0. Nomor rekomendasi sekian, nama tempat blog, alamat maksudnya ini sekian. Terus tanggal dihasilkan ini tanggal 28 Januari. Terus ekosistem padi tanaman irigasi, cara tanam manual, varietas Jerang. Ini yang dihasilkan untuk 1 hektar. Ini hasil gabah saat ini untuk 1 hektar. Kelola tanam padi seperti ditunjukkan di bawah ini. Jadi ini informasinya sangat lengkap ya. Tanam varietas yang lebih toleran rendaman antara lain Inpara 3, Inpara 4, Inpara 5, Inpara 6, Inpari 30. Nah, ini catatan penting. Jangan gunakan insektisida dalam waktu 30 hari setelah tanam. Tanaman dapat tumbuh baik kembali bila terserang hama daun tanpa penyemprotan akan memelihara musuh alami yang menguntungkan. Tutup persemaian dengan jaring atau net agar terhindar dari hama. Gunakan pupuk seperti petunjuk di bawah ini. Jadi ini udah ada ya petunjuk cara penggunaan pupuknya, berapa karung, takarannya berapa, udah ada. Dan ini juga ada pilihan pupuk organik petani. Bahan organik bukan sapi sekian, kompos sisa tanam sekian, bukan ayam sekian, bukan kambing sekian. Dan mari kita simpan.
Sekian video tutorial penggunaan aplikasi PHSL dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.